Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, yaitu pada tanggal 30 Ramadan. Semoga amal ibadah kita dari awal masuknya kita di bulan Ramadan ini sampai nantinya kita akan menutup Ramadan kita pada tahun ini, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dan kita tergolong orang-orang yang muttaqin dengan ibadah puasa yang kita jalankan, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat azakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan, atau kami akan menjelaskan fikih salat Id di rumah saat wabah. Sebagaimana kita maklumi bahwa saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarnya, melandanya wabah COVID-19 atau virus corona, maka semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari kita semua dan mengikuti arahan pemerintah kita dan mengikuti saran dari orang-orang yang ahli dalam penanganan COVID-19 ini adalah merupakan hal yang patut kita dengar dan patut kita ikuti. Karena ini bagian daripada ketaatan kita kepada para pemimpin kita, dan tentu insya Allah semua apa yang dihimbau, apa yang diarahkan oleh pemimpin kita pasti membawa kemaslahatan bagi kita semua. Berikut ini penjelasan singkat tentang tata cara salat Id di rumah. Pertama, hendaknya kita menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika ingin menjalankan salat Id, yang meliputi mandi, memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, kemudian kita memakan kurma ya sebagai bentuk syiar dan sunnah, dan sebagai informasi ataupun sebagai maklumat bahwa hari ini adalah hari kita berlebaran, sehingga kita disunahkan untuk memakan kurma ya sebelum kita menjalankan salat Id. Dan disunahkan kita untuk makan kurma dalam bilangan ganjil sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selanjutnya kita bergegas dan bersiap untuk menjalankan salat Idul Fitr. Pertama, hendaknya kita berdiri tegap menghadap ke kiblat ya. Kita berdiri tegap menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu kita berniat tentunya dalam hati ingin menjalankan salat Id tersebut. Dan dengan kita sudah bersiap dari awal, kemudian kita menghadap kiblat ya, ini sudah menjadi niat kita untuk kita menjalankan salat Id, dan tidak perlu ada lafaz-lafaz yang kita ucapkan ya, di dalam kita meniatkan salat Id tersebut. Selanjutnya kita melakukan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa istiftah sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh yang paling pendek, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan kita diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang lain dari doa-doa istiftah yang disebutkan di dalam hadis. Setelah itu kita disunahkan untuk melakukan takbir zawaid, yaitu takbir tambahan. Pada rakaat pertama kita disunahkan takbir zawaidnya sejumlah 7. Kemudian pada rakaat kedua takbir zawaidnya disunahkan kita melakukannya 5 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Kemudian terjadi perbincangan di kalangan para ulama, apakah di setiap takbir kita membaca doa atau membaca zikir ya, ataukah kita diam tidak membaca apa-apa. Sebagian ulama mengatakan kita diperbolehkan untuk melakukan ataupun dibolehkan kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir dan bertahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sebagian ulama lain mengatakan tidak perlu, cukup kita diam. Setelah kita melakukan takbir zawaid, Allahu akbar, Allahu akbar, kita diam.
Kemudian sebagian ulama juga mengatakan, apakah kita perlu mengangkat tangan setiap takbirnya ataukah tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan kita mengangkat tangan, sebagian lain mengatakan tidak perlu kita mengangkat tangan. Jadi kedua-duanya ya tidak dipermasalahkan oleh para ulama kita. Kemudian setelah itu kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-A'la. Ya, setelah selesai kita membaca surat Al-A'la, maka kita melakukan ruku', ya. Allahu Akbar. Kita baca doa ruku' sebagaimana kita melakukan salat-salat pada umumnya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kita bangkit dari ruku' lalu kita melakukan i'tidal. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita selanjutnya sujud. Allahu Akbar. Kita baca doa sujud, subhana rabbil a'la, dan seterusnya sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam salat kita. Lalu kita bangkit, kita duduk di antara dua sujud, kita baca doa di saat kita di antara dua sujud. Kemudian juga kita sujud kembali, Allahu Akbar. Setelah itu kita bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, Allahu Akbar. Ini namanya takbirah al-intiqal, takbir al-intiqal ketika bangkit dari rakaat pertama. Dan ini tidak terhitung takbir tambahan yang disunnahkan untuk kita lakukan sejumlah 5 takbir. Setelah itu, setelah selesai takbir al-intiqal, kita melakukan takbir tambahan 5 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Setelah selesai kita membaca takbir zawaid, takbir tambahan yang 5 kali pada rakaat kedua, kita baca ta'awudz, baca basmalah, baca al-fatihah, kemudian kita membaca surat al-ghasyiyah. Setelah itu, selesai baca al-ghasyiyah, kita ruku'. Allahu Akbar. Kita baca doa ruku' sebagaimana doa yang kita baca pada salat-salat pada umumnya. Kemudian kita bangkit dari ruku'. Ya, kita membaca doa i'tidal juga. Kemudian setelah itu kita sujud. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud kembali. Kemudian kita bangkit dari sujud dan melakukan tasyahud. Ya, setelah tasyahud akhirnya kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaifiat salat Id ya hampir sama. Tidak ada bedanya dengan tata cara salat pada umumnya. Hanya perbedaannya adalah yaitu kita disunahkan untuk melakukan takbir tambahan 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Selanjutnya yang terakhir, setelah kita melaksanakan salat Id ya bersama keluarga kita, maka tidak ada anjuran untuk kita berkhutbah. Sekalipun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan untuk kita memberikan sepatah dua patah nasihat ataupun khutbah kepada keluarga atau kepada makmum yang mengikuti salat Id bersama kita dari keluarga kita. Akan tapi ya yang yang lebih kuat, kita tidak ada khutbah sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga difatwakan oleh para ulama-ulama kita yang lainnya berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau tatkala uzur menjalankan salat Id bersama kaum muslimin, ya, beliau mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, kemudian beliau mengimami salat Id di rumahnya dan tanpa khutbah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami.